Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 19571001. Di sini saya akan menjelaskan integral anti turunan atau integral tertentu. Suatu fungsi f dikatakan sebagai anti turunan atau integral dari fungsi f apabila f aksen x sama dengan fx. Nah, integralnya fx dx. Bentuk umum integral tertentu dari fx adalah integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Nah, di mana c adalah sembarang konstan yang nilainya tak tentu. Nah, contoh, misalkan jika fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3, maka turunan dari fungsi adalah f aksen x sama dengan 2x. Ini turunan dari fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, dan konsep integral dapat dikatakan integral dari fungsi fx sama dengan 2 adalah integral fx dx sama dengan 2x ditambah c. Rumus dasar integral. Nah, integral x pangkat n dx sama dengan x. Nah, pangkatnya kita tambah 1. Ingat, kalau integral tertentu maka bilang nomor pangkat kita tambah 1. Jadi x n ditambah 1 per n ditambah 1 ditambah c. N tidak sama dengan min 1. Kedua, integral ax dx sama dengan integral ax min 1 ax pangkat min 1 dx sama dengan alon mutlak x ditambah c, di mana n tidak sama dengan 1. Contoh soal. Kita cari integral x pangkat 7 dx. Ingat, rumus dasar integral tadi kan apabila mau pangkat kita tambah 1. Nah, jadi kita sama dengan 1 per x pangkat 7. Maka kita tambah 1. Jadi di sini tulis 7 ditambah 1. Jadi ditambah c. Jadi hasilnya 1 per 7 ditambah 1 8 x pangkat 8 ditambah c. Nah, maka ini hasilnya. Nah, contoh soal lagi. Integral dari x pangkat 4 dx. Nah, ini kan x kan 1 per x pangkat 4. Kita tulis 4 ditambah, kan ini ditambah 1. Jadi sini ditambah 1 ditambah c sama dengan 1 per 115 x pangkat 5 tambah c. Nah, maka ini hasilnya. Nah, contoh soal lain bisa kita cari. Misalkan 2 akar 2x pangkat 1 dx. Nah, maka kita sederhanakan dulu untuk mencari integral 2 akar 2x pangkat 1. Jadi 2 kan akar dari kan akar kan setengah. Jadi x pangkat setengah dx. Nah, maka kita integralkan 2 x 1 setengah per ini kan ditambah 1. Jadi 1 per 2 ditambah 1 c. Jadi hasilnya 2 3 per 2 di x pangkat 3 per 2 tambah c. Maka kita sederhanakan lagi. Nah, 2 kali 2 4. Jadi 4 per 3 x kan ini kan 3 per 2 sama dengan 1 setengah. Jadi x 1 per 1 setengah ditambah c. Nah, maka ini hasilnya. Nah, contoh soal terakhir. Misalkan 3x ditambah 7 x min 2 dx. Nah, maka kita sederhanakan dulu. Maka kita untuk mencari integralnya, maka kita kalikan dulu 3x dikali x, maka hasilnya 3x pangkat 2. Maka pangkatnya 1. Jadi kita tambah. Nah, 3x dikali 2 jadi min 6x. Nah, 7 dikali x sama dengan 7 ditambah 7x. 7 dikali 2 sama dengan min 14. Kita aja 3 x pangkat 2. Nah, kan x pangkat 2 kita tambah
1. Jadi di sini 2 ditambah 1. Min X kan sama dengan 1. Jadi 1 X pangkat 1 ditambah 1. Jadi hasilnya 1 ditambah 1. Ini 14. 14 langsung kita tambah aja. Jadi di min 14 X ditambah C. Maka kita jumlahkan sama dengan 3/3 X pangkat 3 min 1/2 X pangkat 2 min 14 X ditambah C. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 3 bagi 3 kan 1. Jadi 1 kan sama aja X. Jadi di tempat X pangkat 3 min 1/2 X pangkat 2 min 14 X tambah C. Maka ini hasilnya. Soal rumus dasar yang kedua, misalkan integral 3/x dx. Nah, maka kita sederhanakan dulu. 3 x-nya kita naikkan jadi x, kan jadi pangkatnya ikut jadi min 1. Nah, dx. Maka kita integralkan 3x min 1. Ingat rumusnya. Kalau dia min 1, maka kita langsung buatlah A ln mutlak X tambah C. Tidak sama dengan N, tidak sama dengan 1. Jadi ini kan ditambah 1. Jadi hasilnya min 1 ditambah 1 tambah C. Maka hasilnya kan 3 per min 1 tambah 1 kan 0. Jadi tidak terfrekuensi. Jadi kita langsung aja berarti hasilnya 3 ln mutlak X ditambah C. Maka ini hasilnya. Nah, sekianlah penjelasan tentang anti turunan integral tak tentu. Ingatkan rumusnya tadi, apabila bilangan berpangkat maka kita tambahkan 1. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan notasi jumlah dan sigma. Notasi sigma. Contoh misalnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya tambah 10. Nah, maka notasi sigmanya sama dengan sigma n sama dengan 1 10 n. UN sama dengan n. Nah, contoh lagi misalnya 1 ditambah 7 ditambah 1 tambah 4 ditambah 7 ditambah titik tambah 25. Maka kita cari dulu seperti ini, baru kita bisa menghasilkan sigma seperti ini. Nah, maka kita cari UN A ditambah N min 1 dikali B. UN min 1 UN 1 ditambah N min 1 3. Kan 3 ini kan selisihnya 1 ditambah 3 4 tambah 3 4 tambah 3 tambah 4 7. Jadi UN nya adalah 3N min 2. Maka kita dapat 3N min 2. Kan N min 1 kita sudah dapatnya. Nah, maka kita cari 9. Nah, 9 maka kita tambah 25 ditambah min 7 dibagi min 3. Maka hasilnya N sama dengan 9. Maka kita dapat notasi sigmanya. Nah, notasi jumlah dan sigma adalah cara singkat atau lambang menuliskan jumlah beruntung siku-siku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Nah, simbol sigma yaitu sigma n I sama dengan 1, UI sama dengan UI ditambah U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya. Nah, ini simbolnya. Misalnya sigma n I sama dengan 1 UI. Maka hasilnya U dikali I U dikali 1 U dikali 2 ditambah U kali 3 dan seterusnya. Nah, misalnya contoh soal 3 sigma I sama dengan 1 4I. Maka kita langsung 4 kan 1 sama dengan I sama dengan 1. Maka kita kalikan 4 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 4 dikali 3.
Kan 3 kan batas atasnya. Jadi maka kita dapat 4 dikali 1 4 ditambah 4 dikali 2 8, 4 dikali 3 12. Maka kita jumlahkan. 4 tambah 8 12 tambah 12 24. Maka hasilnya 24. Contoh soal kedua, misalkan sigma batas atasnya 4 I sama dengan 1 2 I pangkat 2 min 1. Kan I kan sama dengan 1, batas atasnya 4. Maka kita jumlahkan 2 dikali 1 pangkat 2 min 1 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 min 1 ditambah 2 kali 3 pangkat 2 min 1 ditambah 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 min 1. Maka kita jumlahkan. Maka kita kalikan hasilnya, berarti akar 1 ke 1 1 dikali 2 jadi 2 min 1 ditambah 2 akar 2 pangkat 2 jadi 2 pangkat 2 4 dikali 2 8 min 1 ditambah 3 akar 2 9 dikali 2 18 min 1 ditambah 4 akar 2 16 dikali 2 32 min 1. Maka kita jumlahkan 2 dikurang 1 1 di 1 ditambah 7 ditambah 17 ditambah 31. Maka hasilnya 8 25 tambah 356 jadinya. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat-sifat dari notasi sigma. Pertama yaitu sigma n I sama dengan 1 UI sama dengan sigma n K sama dengan 1 UK. Nah, sifat kedua sigma n I sama dengan 1 K sama dengan n dikali K. Nah, di mana K adalah konstanta. Nah, contoh soalnya 3 sigma 1 sama dengan I sama dengan 1 5. Maka sama dengan langsung kita kalikan aja 3 dikali 5 jadi hasilnya 15. Sifat ketiga sigma n I sama dengan 1 K dikali UI sama dengan K sigma n I sama dengan 1 PI. Contohnya sigma 4 I sama dengan 1 2 I pangkat 2 sama dengan 2 sigma 4 I sama dengan 1 I sama dengan pangkat 2 I pangkat 2 sama dengan langsung kita kalikan saja 2 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Maka kita kalikan 1 pangkat 2 yaitu 1 4 pangkat 2 2 pangkat 2 4 3 pangkat 2 9 4 pangkat 2 16. Di hasilnya 2 hasil ini kita jumlahkan 1 tambah 5 1 tambah 4 5 tambah 9 14 tambah 16 jadi hasilnya 30. Jadi 2 kita kalikan 30 jadi hasilnya 60. Nah, ini ada sigma sifat keempat. Sifat keempat yaitu sigma n I sama dengan 1 UI ditambah PI sama dengan sigma n I sama dengan 1 UI ditambah sigma n I sama dengan 1 PI. Contohnya sigma 3 I sama dengan 1 I pangkat 2 ditambah 2I sama dengan sigma 3 I sama dengan 1 I pangkat 2 ditambah sigma 3 I sama dengan 1 2I. Maka kita jumlahkan I pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Maka kita tambahkan 2 I batas atasnya 3 1 ditambah 2 ditambah 3. Di hasilnya 1
2 pangkat 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 9. Kita tambahkan 2. Ini 1 tambah 2 tambah 3 6. Jadi hasilnya 14 ditambah 12. Hasilnya 26. Ini sifat kelima, yaitu sigma n i sama dengan 1 UI sama dengan sigma n i sama dengan 1 UI ditambah sigma n i sama dengan m ditambah 1. Contohnya misalnya sigma 10 batas atas 10 i sama dengan 1, 3i sama dengan 6 sigma 6 i sama dengan 1, 3i ditambah sigma 10 i sama dengan 1, i sama dengan 7, 3i. Sifat ke-6 sigma n i sama dengan 1 UI sama dengan sigma n ditambah p i sama dengan 1 ditambah p sama dengan i dikurang p sama dengan n di sigma n kurang p i sama dengan 1 min p u i ditambah p. Contohnya 12, sigma 12 i sama dengan 6, 3i ditambah 4, jadi hasilnya 12 ditambah 4, i nya sama dengan 6 ditambah 4, jadi 3i dikurang 4 tambah 4, jadi sama dengan sigma 16 10, 3i min 12 ditambah 4, jadi hasilnya sama dengan 16 sigma 10, 3i min 8. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan materi pendahuluan luas. Pada materi ini, masalah luas akan mengarahkan kita pada konsep integral tertentu. Untuk mencari luas suatu daerah dapat dilakukan dengan pendekatan poligon. Daerah yang akan dicari luas dibagi ke dalam beberapa poligon yang masing-masing dapat dicari luasnya. Secara umum sederhana, konsepsi luas seperti ini diharapkan memenuhi beberapa sifat, yaitu ada 5 sifat. Pertama, luas sebuah daerah rata adalah bilangan real, tak negatif. Kedua, luas persegi panjang adalah hasil panjang dikali lebar yang diukur dengan satuan yang sama. Ketiga, daerah kongruen memiliki daerah yang sama. Keempat, luas gabungan daerah yang hanya berimpit menurut satu ruas garis sama dengan jumlah luas kedua daerah tersebut. Kelima, jika suatu daerah terkandung di dalam daerah yang kedua, maka luas daerah yang pertama kurang dari atau sama dengan daerah yang kedua. Sini ada contoh poligon memiliki dua, yaitu poligon dalam dan poligon luar. Nah, di sini ada contoh poligon dalam. Di sini saya memiliki kurva yang membatasi f sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Nah, yang dibatasi oleh x, sumbu x dan x kuadrat. Nah, daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat, sumbu x, garis x sama dengan x 2 sama dengan 2 adalah daerah rasional. Seperti contoh di atas, kan ini daerah rasionalnya. Akan dihitung 9 luas. Daerah tersebut, luas daerah rasional dapat dicari dengan membaginya. Partisi selang 0,2 menjadi n. Selang bagian dengan panjang masing-masing panjangnya x sama dengan 2 per n. Nah, di sini panjangnya adalah hasilnya x 2 per n. Nah, partisi daerah R menghasilkan x 0 sama dengan 0. Sini x 0 sama dengan 0. X 1 sama dengan, nah, x 0 kan sama dengan 0. Di sini kan x 0 sama dengan 0. X 1 sama dengan delta x sama dengan 2x. Kan jarak di sini yaitu dari x 0 ke x 1 sama dengan jaraknya 2 per n. Nah, x 2 sama dengan 2 dikali delta x sama dengan 4 per n.
X3 sama dengan X dikali delta X sama dengan 6 per N. Di sini adalah XI sama dengan I dikali delta X sama dengan 21 per N. Nah, yang ini. Nah, X1 min 1, Xn min 1 sama dengan N min 1 dikali delta X sama dengan 2 N min 1 per N. Xn sama dengan N dikali delta X sama dengan 2 per 2N per N sama dengan 2. Nah, di sini ada Y, F sama dengan X kuadrat. Maka kita persepsi dia bentuk poligon dalam. Nah, di sini kita cari Xn-nya. Kan di sini X0, X1, X2, X3. Di sini ada luasnya. Luasnya ini X1 min 1, Xi min 1, X1. Nah, di sini ada panjangnya, panjang X Xi min 1. Nah, pada contoh tersebut merupakan hasil partisi daerah rasional menjadi N bagian. Diambil satu partisi kecil berbentuk persegi panjang hampir dengan panjang Fxi min 1 dengan lebar epsilon X dan lebarnya delta X. Maka Rn sama dengan Fx0 delta X ditambah Fx1 delta X ditambah Fxn min 1 delta X. Maka Fx1 delta X sama dengan X kuadrat dikali delta X sama dengan 2i per N dikali 2N. Maka hasilnya sama dengan 8 per N pangkat 3 I2. Rn sama dengan 8 per N3 0 kuadrat ditambah 8 per N pangkat 3 I pangkat 2 ditambah ditambah 8 per N pangkat 3 N min 1 kuadrat. Maka sama dengan 8 per N pangkat 3 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah ditambah N min 1 kuadrat. Hasilnya 8 per N pangkat 3 N min 1 N min 2 per 6. Maka sama dengan 8 per 6 N 2N pangkat 3 min 3N pangkat 2 ditambah N per N pangkat 3 sama dengan 4 per 3 2 min 3 per N 1 per 2N 1 per N pangkat 2 sama dengan 8 per 3 min 4 per N ditambah 4 3 kuadrat 3N kuadrat. Nah, sehingga luas daerah R akan semakin persisi jika partisi diperbanyak. Maka luas daerah R dapat dicari dengan konsep limit menjadi tak hingga sebagai berikut. Rn sama dengan lim N tak hingga 8 per 3 min 4 per N ditambah 4 3N kuadrat sama dengan 8 per 3. Nah, di sini ada luas menurut poligon luar. Nah, sama seperti yang poligon dalam. Di sini kita ada Y Fx sama dengan X kuadrat. Sama sini luasnya, ini luasnya X1, ini panjangnya. Nah, secara analog luas daerah S dapat dicari dengan perhitungan luas seperti berikut. Nah, kan kalau poligon bagian dalam mulai menghitungnya dari X0. Kalau poligon dari luar mulai menghitungnya dari X1. Nah, jadi ASN sama dengan Fx1 poligon X ditambah Fx2 poligon X ditambah Fxn poligon X. ASN sama dengan 8N pangkat 3 ditambah 1 kuadrat ditambah 8 per 3 pangkat 3 1 kuadrat ditambah 8N pangkat 3 2 kuadrat ditambah titik 8 per N pangkat 3 N kuadrat. Maka sama dengan 8 per N pangkat 3
1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah n kuadrat. 8 per n kuadrat, n ditambah 1, 2n ditambah 1 per 6. 8 per 6, 2n pangkat 3 tambah 3n kuadrat tambah n per n pangkat 3. Hasilnya sama dengan 8 per 3n ditambah 4 per n ditambah 4 3n kuadrat. Maka ASN sama dengan lim n tak hingga 8 per 3 ditambah 8 per n ditambah 4 per 3n kuadrat. Maka 8 per 3. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri.